Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Arsali dari kelas 10 akuntansi nomor absen 25. Di sini saya akan menerangkan tentang jurnal pensiun perusahaan jasa. Selamat menonton. Pengertian. Jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa adalah entry akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja usaha yang sebenarnya. Tujuan dari jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang akurat dan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi. Berikut beberapa tujuan utamanya. 1. Menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi aktual. Misalnya, mencatat pendapatan atau beban yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. 2. Memenuhi prinsip akuntansi akrual. Pendapatan dan beban harus diakui pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. 3. Mempersiapkan laporan keuangan yang akurat. Jurnal penyesuaian membantu agar laporan laba rugi dan neraca mencerminkan data yang sebenarnya. 4. Menghindari kesalahan pencatatan, seperti beban dibayar di muka yang belum menjadi beban, atau pendapatan diterima di muka yang belum menjadi hak. 5. Mengukur kinerja perusahaan yang secara cepat. Dengan mencatat seluruh pendapatan dan beban yang relevan, perusahaan bisa mengetahui laba atau rugi secara akurat. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. 1. Penyesuaian pendapatan diterima di muka. Contoh, jika perusahaan menerima pembayaran di awal untuk jasa yang belum diberikan, jurnalnya seperti pendapatan diterima di muka berada di debit, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit. 2. Penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Contoh, jasa sudah diberikan tapi belum ditagih atau dicatat. Jurnalnya seperti piutang usaha berada di debit, sedangkan pendapatan jasa berada di kredit. 3. Penyesuaian beban dibayar di muka. Contoh, biaya sewa dibayar untuk beberapa bulan ke depan, tapi hanya sebagian yang sudah menjadi beban. Jurnalnya seperti beban sewa berada di debit, sedangkan sewa dibayar di muka berada di kredit. 4. Penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Contoh, gaji karyawan belum dibayar, tapi sudah menjadi kewajiban. Jurnalnya seperti beban gaji berada di debit, sedangkan utang gaji berada di kredit. 5. Penyusutan aset tetap. Contoh, pengakuan beban penyusutan peralatan kantor. Jurnalnya seperti beban penyusutan berada di debit, sedangkan akumulasi penyusutan berada di kredit. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.